Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Sehat semua ya? Oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali satu materi yang disebut dengan materi resensi. Ya. Saya kira kalian pernah mendapatkan materi ini di kelas-kelas sebelumnya ya. Tetapi hari ini kita akan menjelaskan materi resensi itu pada KD menganalisis kebahasaan resensi. Setidaknya dua karya yang berbeda. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dulu tentang karakteristik dari resensi, kemudian kita akan mengidentifikasi struktur dari resensi tersebut. Nah, ini dulu ya. Oke. Jadi apa pengertian resensi itu? Nah, jadi resensi itu sebuah tulisan yang berisi ulasan terhadap suatu buku. Nah, itu. Dari kata recensere atau bahasa Latinnya recensere yang artinya melihat kembali, kemudian menimbang atau menilai. Jadi, nanti di resensi itu kita akan mengulas secara singkat mengenai isi buku itu untuk kemudian melihat kembali, menimbang, atau memberikan penilaian terhadap satu buku. Nah, itu. Baik itu berupa majalah, novel, drama, atau film, itu semua kita bisa resensi. Nah, itu semua kita bisa resensi. Ya, apa nanti akan kita lihat? Nah, nanti kita akan lihat apakah kita akan menilai buku tersebut, apakah kita akan menimbang buku tersebut. Ada yang berpendapat bahwa resensi itu adalah menimbang. Kenapa dia menimbang? Karena kita akan melihat hal yang berbeda pada buku tersebut. Jadi kita akan menimbang kelebihan dan kekurangannya. Mana yang lebih banyak kelebihan atau kekurangannya. Karena pada akhirnya nanti resensi ini kita akan berikan rekomendasi kepada pembaca yang mana yang kemudian yang kita pilih. Pilihannya adalah kita sudah memberikan penjelasan kepada pembaca, kita sudah menimbang buku itu, dan ternyata kelebihannya luar biasa. Nah, kita rekomendasikan bahwa buku ini kelebihannya luar biasa. Jadi, seorang presensi itu dia harus bersikap objektif terhadap sebuah buku. Jadi, ketika kita meresensi sebuah buku, maka sikap objektivitas kita itu kemudian harus muncul. Kenapa? Karena kalau kita subjektif, maka buku itu tidak akan tertimbang dengan bagus. Nah, itu. Contohnya misalnya, ada buku yang kemudian kita senang sekali dengan buku itu. Akhirnya kita resensi dengan mengungkapkan kelebihan-kelebihannya, bahkan kita tidak mengungkapkan kekurangannya. Boleh jadi memang tidak ada kekurangannya, ya. Tetapi dalam sebuah teori tidak mungkin dalam sebuah buku itu tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya, walaupun kekurangannya itu persentasenya kecil. Boleh jadi seperti itu. Karena itu sikap objektivitas orang presensi itu penting sekali. Nah, itu oke. Sekarang sebenarnya apa sih tujuan dari sebuah resensi? Nah, seperti saya ungkapkan tadi bahwa resensi itu kita memberikan pertimbangan kepada pembaca. Ya. Jadi setelah kita membaca buku itu, kemudian kita meresensi buku itu, maka hasil resensi kita itu bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca. Bahkan buku-buku yang belum pernah mereka baca, ya, yang belum pernah dibaca oleh orang lain, kemudian kita baca dan kemudian kita resensi, maka hasil resensi kita itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembaca. Oh, ternyata buku itu memuat ini. Buku itu keunggulannya seperti ini. Buku itu kelemahannya seperti ini. Jadi penting sekali sebenarnya meresensi buku ini, melakukan resensi terhadap sebuah buku, karena ini betul-betul akan menjadi pertimbangan kepada pembaca. Layak tidak saya membaca buku ini? Nah, karena biasanya kan buku itu kita hanya melihat dari sampulnya ya. Di toko-toko atau misalnya kita membeli di internet, biasanya ada catatan-catatan deskripsi bahwa buku ini seperti ini.
Catatannya kan sedikit sekali, karena itu bukan sebuah resensi, hanya deskripsi biasa saja tentang buku itu. Hanya penjelasan singkat. Nah itu. Tapi kalau ada orang yang kemudian melakukan resensi, maka kita bisa melihat, oh ternyata orang ini sudah membaca buku ini yang belum pernah kita baca, tetapi penilaiannya luar biasa. Maka saya beli buku itu deh. Nah begitu. Itulah pentingnya kita membaca sebuah resensi buku sebelum membeli sebuah buku. Biasanya seperti itu. Nah, kita berlanjut. Kalau kita mau membuat resensi, ini kan nanti pada akhirnya tugas kita ini ada membuat resensi. Maka kita harus pahami dulu strukturnya. Struktur untuk membuat resensi. Apa strukturnya? Nah, pertama ada judul resensi. Kemudian ada identitas buku. Terus ada pendahuluan. Kemudian ada isinya. Ada sinopsisnya. Ada keunggulan. Ada kelemahan dan penutup atau sebuah rekomendasi. Nah, ini nanti akan kita coba bedah satu persatu. Bagaimana sih kalau kita membuat sebuah judul resensi? Oke. Membuat judul seperti pada pembuatan judul karya-karya yang lain, maka judul itu biasanya harus memikat. Kenapa? Karena judul itu adalah tampilan pertama. Nah, dimanapun judul itu menjadi sebuah pandangan awal, pandangan pertama istilahnya. Jadi pandangan pertama kita itu pada judul, sehingga kadang kita melihat sebuah judul sifatnya provokatif, ya, sifatnya melebih-lebihkan dan sebagainya. Itu tidak masalah bagi sebuah judul, karena memang judul itu memang fungsinya seperti itu, untuk menarik. Kita lewat di satu stand buku misalnya, toko buku, tiba-tiba kita melihat, ada judul yang menarik. Walaupun ketika kita buka tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan keinginan, tetapi setidaknya judul itu telah menarik kita. Nah itu. Nah, karena itu judul itu penting. Nah, oke. Dalam membuat resensi, maka kita juga bisa memilih judul-judul yang sifatnya sifatnya akan mengundang orang yang melihatnya pertama kali. Ya, begitu melihat resensi kita, judulnya, maka dia akan membaca, bagaimana sih sebenarnya isinya ini? Bagus tidak ini? Nah, itu. Ada satu contoh di sini yang saya akan contohkan sebagai sebuah resensi. Judul buku itu adalah Hujan Kepagian, karya Nugroho Noto Susanto. Tapi kita beri judul resensi, judul awal kita, Hujan Kepagian, sebuah kisah heroik. Kita tambahkan sebuah kata atau sebuah frase, ya, sehingga terkesan buku judul resensi kita itu menarik. Nah itu kan menarik. Hujan Kepagian, sebuah kisah heroik. Nah itu. Jadi boleh juga judul-judul yang lain, ya. Misalnya Sepatu Dahlan, kisah yang tidak boleh terlupakan, misalnya, ya. Atau kisah-kisah yang lain bisa kita berikan judul-judul yang begitu orang melihat judul itu langsung tertarik. Nah itu. Oke. Itu untuk judul, ya. Jadi judul. Kemudian identitas. Identitas buku itu terkait dengan informasi awal. Jadi pembaca sebuah resensi, ya, itu akan melihat informasi awal dari sebuah buku dari identitas. Makanya kita seorang presensi, ya, kita nanti akan lakukan dalam bentuk tugas. Sebuah presensi itu harus betul-betul menginformasikan identitas buku yang akan diresensinya itu seperti apa. Baik judulnya, tentu saja judul buku itu Hujan Kepagian. Terus siapa pengarangnya? Nugroho Noto Susanto, ya. Terus siapa penerbitnya? Ya, Balai Pustaka. Terus tahun terbitnya kapan? 2011. Jumlah halamannya berapa? 83 halaman. Ya. Jadi
ini bisa memberikan sebuah informasi awal dari seorang pembaca resensi untuk melakukan rekam jejak bahwa ternyata ada buku tuh yang namanya seperti ini. Kalau ada buku yang namanya Hujan Kebahagiaan karyanya ini, halamannya seperti ini, diterbitkan oleh siapa, boleh juga sampulnya berwarna apa, walaupun sampul itu tidak terlalu penting, tetapi sampul, misalnya warna sampul itu juga bisa menjadi yang kita sampaikan pada kelebihan dan kekurangan. Tidak apa-apa, masukkan saja. Yang penting intinya begini, ketika identitas buku itu merupakan informasi awal, maka informasi ini itu akan dibaca oleh pembaca sebuah resensi, dan mereka sudah memiliki pengetahuan awal tentang buku itu, minimal identitasnya. Nah itu. Barulah kemudian kita masuk kepada pendahuluan. Nah, bagaimana membuat pendahuluan resensi? Biasanya, walaupun saya melihat penulis resensi itu berbeda-beda caranya, tetapi biasanya seperti ini. Biasanya pada pendahuluan itu, informasinya itu tentang bagaimana buku ini lahir. Tentu buku ini lahir dari seorang pengarang. Bagaimana latar belakang pengarang itu? Tentu ada konteks atau latar belakang yang menyebabkan pengarang itu membuat buku. Nah, ini bisa menjadi catatan pendahuluan kita ketika kita ingin menulis sebuah resensi. Ini catatan pendahuluan. Kita harus memahami betul latar belakang hadirnya buku ini. Jadi buku ini kan tidak langsung lahir begitu saja, tetapi melalui sebuah proses. Prosesnya itu berdasarkan mungkin pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau melihat fenomena yang ada. Kan seperti itu. Jadi cara kita membuat pendahuluan itu harus terkait dengan bagaimana buku ini lahir. Bagaimana buku ini menjadi sebuah buku yang sekarang kita resensi. Nah, coba kita baca pada contoh yang ada. Nugroho Noto Susanto itu bukan orang baru dalam penulisan buku, ya, apalagi buku yang bertema sejarah. Berarti Hujan Kebahagiaan ini memiliki tema sejarah. Sejak mahasiswa sampai sekarang dia menjadi tokoh besar, pernah menjadi tokoh besar di Indonesia ini. Ia pengarang yang selalu mengarang buku-buku sejarah. Jadi dia punya harapan agar sejarah itu tidak hilang dari ingatan orang-orang, tidak hilang dari ingatan bangsa ini, sehingga dia membuat cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah, baik yang dialami sendiri ataupun dialami teman-temannya, karena Nugroho Noto Susanto ini itu masih orang yang menjadi pelaku dari sejarah. Nah itu. Jadi kalau kita membuat sebuah pendahuluan, maka kita harus sedikit melakukan riset terhadap pengarang dari buku itu. Sekarang caranya banyak. Anda bisa mencari, ya, di beberapa laman di Google, atau di Google Anda cari namanya ini siapa ini, itu biasanya ada, ya, biasanya ada, dan kemudian Anda bisa membuat sebuah pendahuluan bahwa ternyata dengan latar belakangnya ini maka buku ini lahir. Nah, itu untuk pendahuluan. Sekarang kita masuk ke struktur lainnya, yaitu inti atau isi resensi. Isi resensi itu sebenarnya berisi tentang sinopsis. Jadi sinopsis itu adalah isi dari cerpen atau buku yang kemudian kita resensi. Kita singkatkan dia, kita padatkan, dan kita buat secara kronologis. Nah, bagaimana caranya sehingga kita bisa membuat sebuah sinopsis? Tentu yang pertama langkahnya adalah kita membaca secara keseluruhan buku itu.
Nah, ini yang masalah biasanya karena kita mau membuat atau menulis resensi sementara kita tidak membaca keseluruhan dari buku itu. Nah, ini memang risikonya ya. Jadi segala sesuatu kan berisiko. Jadi risikonya itu ketika kita mau membuat sebuah resensi karena kita ingin menunjukkan keunggulan dan kelemahan buku ini, maka tentu kita harus membaca semuanya mulai dari lembaran awal sampai lembaran akhir. Bagaimana caranya kita menunjukkan sinopsisnya kepada pembaca kalau kita tidak pernah membaca keseluruhan? Apa yang terjadi pada bab pertengahan, bab terakhir, atau kalau dia kumpulan cerpen, maka bagaimana dengan kumpulan-kumpulan cerpen di dalamnya? Tentu kita harus baca semua. Nah, ini satu ya. Contoh di sini yang saya sampaikan, contohnya misalnya kumpulan cerpen Hujan Kepagian ini ada 6 buah cerita di dalamnya. Berarti ini adalah sebuah antologi atau kumpulan cerpen dari Nugroho Noto Susanto, tetapi dengan tema yang sama. Temanya revolusi. Ya, temanya adalah kejadian-kejadian yang dialami pada saat revolusi, kemudian dia rangkaikan dalam sebuah kisah atau cerita. Dan ini menjadi menarik karena dia alami sendiri. Nah, bagaimana cara kita meresensi atau membuat sinopsis pada karya-karya yang lain? Pada novel, menurut saya itu lebih mudah karena novel itu kita akan mengetahui pelaku-pelakunya, urutan-urutan kejadiannya, sampai kemudian masalahnya selesai. Jadi di novel itu ketika kita akan melakukan sinopsis, maka kita lihat saja siapa tokoh-tokohnya, bagaimana karakternya, kemudian awal perceritaannya bagaimana, terus kemudian klimaksnya, baru kemudian penyelesaiannya. Nah itu. Sementara kalau misalnya dia berisi tentang kumpulan-kumpulan cerpen yang banyak, maka kita biasanya kemudian mengumpulkan pada tema-tema yang sama atau pada tema yang berbeda, tetapi dengan penjelasan yang berbeda juga. Misalnya pada buku ini, pada bagian bab 1, bukan bab 1 ya, cerita pertama sampai cerita ketiga itu berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada remaja, ya. Di sana ada persahabatan, ada kisah percintaan dan sebagainya. Kalau kita berasrama ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di boarding school itu. Nah, inilah yang kita isi pada bagian dari sinopsis. Minimal itu memberikan informasi atau menggambarkan kepada pembaca bahwa kalau Anda membaca buku ini, beginilah garis besarnya buku ini ketika kita akan baca nantinya. Nah, itu oke. Nah, selanjutnya adalah keunggulan buku. Ini yang penting. Kenapa? Karena orang ketika mengetahui bahwa buku itu unggul atau buku itu bagus, maka mereka akan membelinya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tentu sikap objektivitas kita itu penting karena kita akan menimbang buku ini. Tentu di samping keunggulan pasti ada kelemahannya. Maka buat keunggulan buku itu sesuai dengan apa yang kita baca. Nah itu. Contoh misalnya pada keunggulan buku Hujan Kepagian ini ada organisasi bukunya, pengalaman-pengalaman yang selama revolusi menarik sekali. Karena buku ini dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu sangat terkait. Nah itu. Kemudian isinya unik karena memang layak dibaca karena dilakukan sendiri. Pelakunya adalah orang yang menulisnya. Biasanya menarik itu kalau pelakunya orang yang menulisnya. Terus bahasanya mudah, sederhana, bisa dibaca dengan pada tingkat umur yang bagaimanapun juga ya. Misalnya dewasa terus remaja bisa membacanya. Kenapa? Karena bahasanya tidak terlalu ribet, katakanlah, biasanya kita katakan seperti itu. Bahasanya tidak terlalu beda kalau misalnya Anda membaca buku-buku novel lama, karya sastra lama, tentu Anda akan kesulitan. Contoh misalnya kalau Anda baca Siti Nurbaya, pasti akan Anda mengatakan, wah bahasanya itu terlalu ribet, ini bahasanya sulit dipahami. Kenapa? Karena bahasanya memang itu dekat dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia awal. Nah, itu.
Jadi seperti itulah kita mengungkapkan keunggulan. Keunggulan buku ini boleh juga kita ungkapkan dalam hal yang lain. Misalnya buku ini unggul karena kisah-kisah yang ada di dalamnya itu menginspirasi. Nah itu kan seperti itu bisa. Atau kisah-kisah yang ada di dalamnya itu dapat membuat kita bisa memahami konteks kehidupan yang lebih luas. Nah, bisa. Jadi dari perspektif mana saja ketika kita bisa mengungkapkan keunggulan buku ini, maka itu lebih baik. Nah, itu bagus. Kemudian selanjutnya kekurangan buku. Tentu kekurangan buku ini kita juga bisa melihatnya dari perspektif kita ya sebagai seorang pembaca yang sudah membaca buku ini, dan kita menemukan ada juga kelemahan dari setiap buku. Dalam teori itu bahwa pasti ada kelebihan dan kekurangan buku itu. Maka kekurangan buku ini Hujan Kepagian itu kelemahannya adalah kebiasaan pengarang menggunakan beberapa kosakata Belanda, dan kosakata ini itu tidak dipahami artinya. Mungkin dia tidak memberikan pengertian. Sama seperti kalau Anda membaca sebuah buku dengan latar daerah, maka pasti Anda akan menemukan di sini banyak sekali latar daerah, bahasa daerah yang tidak bisa dipahami. Kenapa? Karena tidak dijelaskan oleh penulis. Nah, itu bisa menjadi kelemahan atau kekurangan buku. Bahkan biasa ada yang menjelaskan tentang kelemahan buku itu berdasarkan sampul boleh, berdasarkan tata letak boleh, berdasarkan beberapa tipe atau kesalahan penulisan di dalamnya yang banyak boleh, atau berdasarkan pemahaman tingkat pemahaman. Kita mengatakan bahwa buku ini itu tidak sesuai dengan konteks remaja. Kalau buku itu temanya remaja, padahal di dalamnya tidak banyak membahas tentang masalah-masalah remaja. Tetapi bisa kita jadikan kelebihan kalau misalnya buku remaja itu kita katakan bahwa bahasanya sangat sesuai dengan bahasa remaja. Nah, atau bisa jadikan kekurangan bahwa ternyata bahasa buku ini tidak bisa dipahami oleh kaum remaja karena latarnya adalah latar masa lalu, sehingga banyak istilah-istilah yang sulit dipahami. Itu semua bisa menjadi kekurangan. Nah, yang terakhir adalah penutup. Penutup di dalam resensi itu akhirnya bisa berubah menjadi rekomendasi. Walaupun tidak juga bisa rekomendasi, bisa tidak. Kenapa rekomendasi? Saya maksudkan karena buku ini bisa ketika kita sudah baca, kita akhiri penjelasan kita bahwa buku ini menarik, luar biasa, layak sekali untuk dibaca. Karena buku ini seperti yang Kalyanoto Susanto ini, buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan, dan dia adalah pelakunya, sehingga dia pahami betul seluk-beluk ya revolusi dan dikisahkan secara menarik. Nah itu, sehingga buku ini layak sekali untuk dibaca. Itu menjadi rekomendasi. Bisa juga kita lepaskan, terserah pembaca. Kita sudah berikan timbangannya, ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Terserah pembaca untuk menentukan sikap. Nah itu, untuk menentukan sikap, apakah dia akan memilih untuk kemudian membeli buku ini dengan pemahaman resensi yang kita buat, ataukah kemudian dia tidak jadi membelinya, atau kemudian dia merasa bahwa buku ini misalnya tidak layak ini untuk kemudian kita kita baca ya, karena menurut resensi, dari beberapa resensi buku ini memang tidak bagus, banyak kelemahannya. Nah itu, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau membuat resensi, saya kira sudah selesai ya. Jadi selesai begitulah seharusnya kita menulis resensi. Jadi pada penjelasan saya sebelumnya, ketika kita mengetahui tujuan resensi itu adalah membuat pertimbangan pada pembaca, maka seluruh resensi kita nanti itu benar-benar akan menjadi pertimbangan pembaca terhadap sebuah buku. Ya, jadi kalau misalnya buku itu menurut dia layak, menurut kita layak, dan menurut pembaca juga demikian, maka resensi kita itu bermanfaat sebagai sebuah pertimbangan informasi, memberikan masukan kepada pembaca
bahwa apa yang kita resensi ini demikianlah adanya. Apakah terserah pembaca untuk kemudian memahaminya lebih baik, ya, atau tidak, ya itu terserah pembaca. Yang penting selama kita baca buku ini, inilah keunggulannya, inilah kelebihannya. Oke, demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan pertama, nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya itu tentang kebahasaan. Jadi kita sudah membahas strukturnya, nanti kita akan membahas kebahasaan. Nanti pada akhir sesi ini di classroom Anda sudah ada presensi, terus kemudian di classroom Anda sudah ada tugas saya masukkan tadi. Di sana Anda tinggal klik sebuah tautan yang bersambung dengan sebuah laman di mana di sana ada kumpulan cerpen, ada kumpulan novel pribadi saya, dan itu nanti kita akan tugasi sebagai sebuah resensi. Lihat saja petunjuknya ya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan nanti kita masukkan di kolom chatnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Ingat anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 3M, memakai masker, terus kemudian mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak. Kalau Anda keluar, hati-hati. Corona masih mengintai kita. Salam sehat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.